warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu untuk pelajaran usul fikih kelas 11. Untuk pelajaran usul fikih kelas 11 kita mulai dari satu takwil. Saya ulang dari al-mas'alah tsaniyah fi syarti takwil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyatu utawi masalah kang kedua fi syarti takwili iku ing dalem syarate takwil. Al-ula utawi kang pertama ayakuna iku yen ta ana at-takwilu apa takwil muwafiqan iku sesuai liwaqtil lughati maring aturan bahasa au urfil isti'mali utawa kebiasaan pemakaian au adati sahibi syar'i utawa kebiasaannya pemilik syariat, harus sesuai dengan itu. Fakullu takwilin mongko utawi sakabehane takwil kharaja kang metu apa kullu takwil an hadza saking iki syarat awal falaisa bisahihin mongko ora ana apa si takwil bisahihin iku sahih. Asani utai kang kedua ayakuma iku yen jumeneng ad-dalilu apa dalil petunjuk ala annal murada ing atase sak temene kang dikarepno bidzalikal lafzi lawan mengkono lafaz huwa iku utawi al murad al makna iku makna allazi kang humila kang digawakno apa al-zahir alaihi ing atase al-murad. Jadi syarat takwil yang pertama harus tidak bertentangan dengan aturan bahasa atau tidak bertentangan dengan kebiasaan pemakaian atau kebiasaan sahib syar'i. Ketika ada takwil bertentangan dengan salah satunya itu, maka takwil dianggap tidak sah. Kemudian syarat yang kedua harus ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafaz zahir yang ditakwil itu adalah makna muawwalnya, makna takwilannya. Jadi harus ada petunjuk. Al-mas'alatu tsalitsatu utai masalah kang ketiga itu fit takwilatil ba'idati ing dalam pira-pira takwil kang adoh dari kebenaran karena tidak sesuai dengan syarat 1, 2 tadi. Minha iku setengah saking at-ta'wilatul ba'idah ta'wilul hanafiyati utawi ta'wile golongan Hanafi sittina miskinan ing lafaz sittina miskinan min qaulihi ta'ala kan saking dawe Allah ta'ala fi kafaratil zihari ing dalam kafarat zihar wa in amu sittina miskinan rupane dawu fa in amu sittina miskinan walladzina yudahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahdu raqabatin mu'minatin faman lam yajid fa in amu sittina miskinan. Mongko awen manan maring swidak wong miskin. Jadi untuk menggagalkan liharnya, menggagalkan perceraian akibat lihar, maka harus memerdekakan budak atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, makna yang umum 60 orang miskin itu adalah ya wong swidak wong miskin memberi makan kepada 60 orang miskin dalam sekali pemberian, itu makna umumnya.
Ditawil ala sitina mudan ing atase swidak mud. Ala halfi mudhafin ing atase buang mudhaf. Memberi makan 60 mud kepada miskinan menjadi maf'ul bihi it'am. Jadi berarti di sini boleh memberikan kafarah zihar kepada 60 mud kepada satu orang miskin. Nah, ini adalah bertentangan dengan apa itu namanya urful istimal, kebiasaan pemakaian. Umumnya hukuman itu adalah untuk menjerakan karena terhukum merasa berat. Tetapi ketika itu misalnya di sini memberi makan 60 orang miskin dalam satu hari dengan memberikan makan 60 orang miskin dengan memberi makan 60 mud kepada satu orang miskin selama 60 hari ya. Memberi makan 60 mud kepada satu orang miskin selama 60 hari dengan memberi makan 60 mud kepada 60 orang miskin dalam satu hari, maka makna hukuman itu akan lebih dirasa memberi makanan 60 mud kepada 60 orang miskin dalam satu hari daripada memberi makan 60 mud kepada seorang miskin dalam 60 hari. Karena itu maka takwil di sini dianggap takwil yang tidak sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Wa takdiru utai takdire takwilul Hanafiyah itu it'amu ta'ami sittina miskinan nguwahi mangan panganane wong swidak miskinan ing wong miskin siji. Wa huwa utai ta'amu sittin iku situna muddan. Wa hajatu wahidin utawi butuhe wong siji fi sittina yauman ing dalem swidak dina. Kahajati sittina miskinan iku kaya butuhe swidak wong miskin fi yaumin wahidin ing dalem sedina. Ing dalem dina kan siji. Faya juzu mongko menang ta'uhu apa nguwehno ta'amu sittin li miskinin wahidin mari wong miskin kan siji fi sittina yauman ing dalem swidak dina. Wa wajhu bu'dihi utawi wajah adohe takwil annahu iku satemene kelakuan yalzamu iku tetep alaihi ing atase takwil nyati baru ma apa milang-milang perkara lam yulkarkan ora disebut apa ma minal mudhafi saking mudhaf. Jadi ta'am it'am ta'am sitin kata it'am menjadi mudhaf, ta'am menjadi mudhaf ilaih. Nah, di sini dinilai jauh takwil itu kenapa mudhafnya di sini tidak disebut. Ya, it'amu fa it'amu sittina miskinan kata ta'am tidak disebut. Satu. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua adalah bahwa makna hukuman itu adalah supaya terhukum menjadi jera. Ketika hukuman itu tidak bisa menimbulkan rasa jera, maka makna hukuman tidak ada artinya. Sehingga kalau di sini ditakwil dengan it'amu ta'ami sittina miskinan memberi makan makanan 60 orang kepada satu orang miskin, maka terhukum rasa tidak keberatan sehingga tidak apa itu namanya makna daripada hukuman menjadi tidak relevan. Karena itu maka di sini takwil ini dinilai sebagai suatu takwil yang jauh dari persyaratan tersebut sehingga tidak dipakai. Minha itu setengah saking at-ta'wilatul ba'idah. Takwilu ba'di salafi utawi nakwile utawa oleh nakwil sebagian ulama salaf
hadis Anas ing hadis Anas fi sahihaini kang tetep ing dalam hadis sahih loro. Umira Bilalun diperintah sapa Bilalun Bilal ayyashfa'a ayyan ton jangkepi sapa Bilal ganti sapa Bilal al adzana ing adzan. Muttafaqun alaih ala ayat alahu ditakwil ing ngatasi enten dadekna sapa Bilal hu ing adzan syaf'an ingkang ganepi di adzan Ibnu Ummi Maktum maring adzane Ibnu Ummi Maktum bi ayu azina kelawan yen to adzan sapa Bilal qablahu ing dalem sadurunge Ibnu Ummi Maktum disuki krana subuh minal laili saking bengi la ala ja'i kalimatil adzan syaf'an ora ing atase ndadekna pira-pira kalimat adzan syaf'an ingkang genep wa wajhu budihi utawi dalan adohe takwil ma iku perkara fihi kang tetep ing dalem min sarfil lafzi bayani mindahna lafaz amma saking makna yutabadar min kang gampang difaham apa ma min saking lafaz min tasniyati kalimatil adzani bayani mengulang pira-pira kalimat adzan wali anna bilalan krana satemene Bilal kana iku ana adzan wa adzane Bilal mutaqaddiman iku disiki ala adzan Ibnu Ummi Maktum ing atase adzane Ibnu Ummi Maktum dikaulihi krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan satemene Bilal kana iku ana sapa Bilal yu'adzin iku adzan sapa Bilal bilailen ing dalem wektu bengi fakulu mongko manana sapa sira kabeh wasrabu lan ngombe sapa sira kabeh hatta tasma'u sehingga ngrungu sapa sira kabeh adzan Ibnu Ummi Maktum ing adzane Ibnu Ummi Maktum muttafaqun alaih fa kaifa mangka kaya apa yakunu ana adzan hu apa adzan Bilal syaf'an iku jangkepi li adzan Ibnu Ummi Maktum maring adzan Ibnu Ummi Maktum bahwa hal utai Bilal iku mutaqaddimun disi alaihi ing atase Ibnu Ummi Maktum. Jadi Rasulullah itu punya dua muadzin. Setelah lafaz azan diterima oleh Rasul lewat mimpinya Umar bin Khattab, maka Rasulullah perintah kepada Umar idhab ila Bilal fa'alimul adzan. Bilal, kamu pergi ke Umar, kamu datang ke Bilal, ajarkan adzan itu kepada Bilal fa innahu anda sautan minka, karena Bilal suaranya lebih nendang daripada kamu, suaranya lebih enak daripada kamu. Jadi di dalam hadis lain Bilal itu dinyatakan inna Bilalan kana yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adzan Ibnu Ummi Maktum. Bilal itu azan di malam hari, masih dalam keadaan malam, belum subuh. Fakulu washrabu, maka makan minumlah kamu sekalian hatta tasma'u adzan Ibnu Ummi Maktum, sampai kamu mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau Ibnu Ummi Maktum yang adzan, berarti itu adzan subuh. Ya. Jadi adzan untuk waktu subuh diberikan kepada Ibnu Ummi Maktum, sedangkan adzan qibla subuh, yaitu adzan di malam hari, waktu sahur itu yang diserahi adalah Bilal. Nah, sekarang kata mana tadi? Umira Bilalun amar. Umira Bilalun ayyashfa'al adzan. Bilal diperintah menggenapkan adzan. Adzannya siapa? Adzannya Ibnu Ummi Maktum. Ya, diperintah menggenapkan adzannya Ibnu Maktum. Artinya kalimat menggenapkan itu kan berarti datang kemudian. Jadi kalau begitu berarti di sini Bilal diperintah menggenapkan adzannya Bilal. Berarti Bilal diperintah menggenapi adzannya Ibnu Ummi Maktum. Artinya bahwa
azan ini ada adanya Bilal, ada adanya Ibnu Ummi Maktum. Bukan yang dimaksudkan itu diperintah menggenapkan azan itu mengulang lafaz azan dua-dua, tidak, menurut takwil baidah ini. Ya. Dan sekarang kalau adanya Bilal itu menggenapi adanya Ibnu Ummi Maktum, padahal Ibnu Ummi Maktum itu sudah azan duluan, sudah azan belakangan, maka istilah menggenapkan itu kan datangnya kemudian. Ya. Istilah menggenapkan itu berarti mestinya datangnya Bilal itu, adanya Bilal itu adalah belakangan daripada adanya Ibnu Ummi Maktum. Padahal yang terjadi adanya Ibnu Ummi Maktum adalah belakangan daripada adanya Bilal. Kok bisa dikatakan menggenapkan? Itu kan artinya tidak sesuai dengan wad'ul lughah. Aturan bahasa yang dinamakan menggenapkan itu adalah mesti datang kemudian, yang digenapi lebih dulu daripada yang menggenapi. Jadi di sini ada yang bertentangan dengan aturan bahasa. Al-mabhatsus sabi' fil mutlaq wal muqayyad. Utawi pembahasan kang kaping 7 iku fil mutlaqi wal muqayyad. Ing dalem mutlaq lan muqayyad. Fihi iku ing dalem al-mabhatsus sabi'. Masalah tadi utai masalah lur. Al-mas'alatul ula utai masalah kang pertama fi haddihima iku ing dalem batasane mutlaq muqayyad. Al-mutlaq utai mutlaq ma iku lafaz dalakan nuduno apa ma'al mahiyati ngatasi makna bila kaitin kelawan tanpa ikatan min kuyudiha dan saking pira-pira ikatane mahiyah. Al-muqayyadu utai muqayyad ma iku makna ma iku lafaz dalakan apa ma'al mahiyati biqaidin min quyudiha ay min quyudil mahiyah. Al-mas'alatu tsaniyatu utawi as-saniyatu kang iku fi hukmihima fi hukmil mutlaq wal muqayyad. Al-mutlaqu utawi iku ya beko tetep apa al-mutlaq ala itlaqihi ing atase kebebasane utawa kemutlakane mutlak. Al-muqayyad utai muqayyad iku ya beko ala taqyidi tetep apa al-muqayyad ala taqyidi ing atase ikatane muqayyad. Jadi dalil mutlak berlaku mutlak, dalil muqayyad berlaku muqayyad. Artinya ini kalau tidak bertentangan. Ya. Bagaimana kalau bertentangan? Wa in waradalan lamun teko al-khitab wa dalil apa lafaz mutlaqan halil mutlaq di maudhi'in ing dalam suci panggonan wa muqayyadan lan halil muqayyad di maudhi'in akhara ing dalam panggonan kang liya humila mongko digawakno al mutlaq apa dalil mutlaq al muqayyad ing atase dalil muqayyad idzat tafaqa nalikane cocok apa mutlaq wal muqayyad bisa babi dalam sabab wal wilayah hukum. Kama fi hadisil Arabi, kama kaya perkara fi hadisil Arabi utawa kaya dalil kaya khitab boleh fi hadisil Arabi kang tetep ing dalam hadis Arabi fi kafaratis siyami ing dalam tebusane poso. Sum syahraini mutatabi'ain. Sum poso sapa sira syahraini ing dalem 2 bulan. Mutatabi'ain kelawan terus-terusan. Muttafaqun alaihi utawi hadis iku muttafaqun disepakati apa alaihi hadis. Ma riwayat sum syahraini serta riwayat sum syahraini. Sum poso sapa sira syahraini ing dalem 2 bulan dak pakai mutatabi'ain. Fayuqalu mongko diucapna apa al-mutlaq yuhmalu ala al-muqayyad ila tafaqa bis sabab wal hukm.
Al mutlaku tai mutlak iku yuhmalu digawakno apa mutlak alal muqayyad ing atase muqayyad idza tafaqa nalikane cocok apa al mutlak wal muqayyad fi sababi wal hukmi ing dalem sababe wal hukmi lan hukum wa illam yattafiqa lan lamun ora cocok apa mutlak wal muqayyad fi sababi ing dalem sabab ay wal hukmi la yuhmalu mongko ora digawakno al mutlak apa mutlak alal muqayyad ing atase dalil muqayyad ka itlaqir raqabati kaya bebasno lafaz raqabah fi kafarati dihari kan tetep ing dalem tebusane dihar wa taqyidi halan mayyiti raqabah bil imani kelawan iman fi kafaratil qatli ing dalem tebusan pembunuhan. Qala azza wa jalla walladzina yuzahiruna min nisa'i walladzina utai wong akeh yuzahiruna kan padha zihar sapa alladzina min nisa'ihi saking pira-pira bojone alladzina summa ya'uduna mongko kali-kali mencabut jabil jaluk ya mencabut menarik kembali sapa si alladzina lima maring perkara qalu kan ngucap sapa alladzina fatahrir raqabatin mongko wajib merdeka budak mingkabi ayatama saking sadurunge yen to bersebadan sapa alladzina lan nisa'i Al-Mujadalah 58 surat 58 ayat 3. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah ta'ala wa man qatala mu'minan khata utai sapane wong qatala kang mateni sapa man mu'minan ing wong mukmin khata'an hale ora sengaja fa tahrir raqabatin mu'minatin mongko merdekana budak kang mukmin fa tahrir raqabatin mu'minatin mongko merdekana budak kang mukmin. An-Nisa as-surat ar-rabi'ah minal ayat tsaniyah wa tis'in. Fayuqalu maka tucapna apa al-mutlaq la yuhmalu 'ala al-muqayyad idza lam yattafiqa fi sabab. Al-mutlaq utai mutlaq iku la yuhmalu ora digawakno apa mutlaq al-muqayyad ing atas muqayyad idza lam yattafiqa nalikane ora cocok apa mutlaq wal muqayyad fi sabab ing dalem sabab. Tadi disebutkan dalil mutlak berlaku menurut kemutlakannya, dalil muqayyad berlaku menurut qayyadnya. Itu kalau tidak terjadi pertentangan. Kalau terjadi pertentangan artinya dalam satu masalah ada dua dalil, yang satu mutlak, yang satu muqayyad, maka ini terjadi pertentangan. Kalau terjadi pertentangan antara mutlak dan muqayyad dalam satu masalah, maka yang kita lakukan adalah humilal mutlak alal muqayyad idza sabaqa fi sabab al dalil muhmal dalil mutlak harus diikat dengan qayyid pada dalil mutlak. Syaratnya idza tafaqa fi sabab al kalau kedua dalil itu cocok sebabnya, cocok hukumnya. Itu. Jadi dalam satu masalah ada dua dalil mutlak, ada dua dalil yang berlawanan ya dalam mutlak dan muqayyad, maka hal itu bisa dilakukan hamdul mutlak al muqayyad. Jadi jalan komprominya adalah alhamdu namanya ya. Jalan kompromi antara mutlak dan muqayyad adalah alhamdu. Maka ketika terjadi pertentangan antara dalil mutlak dan muqayyad dan iktafaqa fi sabab al hukmi, kedua dalil tersebut sababnya sama, hukumnya sama, maka harus dilakukan kompromi yang disebut dengan alhamdu. Seperti ada dua dalil sum syahraini mutatabi'ain dan sum syahraini dalam peristiwa yang sama. Ada dua dalil yang berbeda, yang satu ada qayyid mutatabi'ain, yang satu tanpa qayyid. Ini artinya ittafaqa fi sabab wal hukmi. Sebabnya apa? Sebabnya sama-sama apa itu namanya berhubungan sebadan di siang hari Ramadan. Bagaimana kalau begitu?
maka al-mutlaq yuhmalu 'ala al-muqayyad idza ittafaqa fi sabab harus dilakukan kompromi dengan cara al-hal. Karena ada kesamaan sabab, ada kesamaan hukum. Tetapi wa illam yattafiqa fi sabab la yuhmalu al-mutlaq al-muqayyad. Kalau tidak ada kesamaan hukum, kalau beda sebab beda hukum, maka dalil mutlak nggak bisa disamakan, tidak bisa diikat oleh dalil muqayyad karena beda sebabnya. Contohnya apa? Kaitlajur raqabah fi kafaratil jihad wa man walladzina yudahiruna min nisa'ihim ma ya'uduna ma qalu fatahru raqabatin min qabli ayyatamassa. Orang yang melakukan jihad mau mengagalkan jihadnya, maka sebelum berhubungan sebadan dia harus memerdekakan budak, titik. Budak, memerdekakan budak, tidak ada kait apa-apa. Sedangkan dalam masalah kafaratil qatl, wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah, siapa yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja kepada orang mukmin, maka dia wajib membebaskan budak yang mukmin. Bunyi kalimatnya sama, fa tahriru raqabatin. Cuma sebabnya beda. Yang satu sebab pembunuhan, yang satu sebab kafar. Bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i, al-mutlaq wal muqayyad bertentangan, sebabnya beda, tetapi bunyi ayatnya sama. Maka dalam mazhab Syafi'i tetap bisa dilakukan hal al-hamlu. Jadi di sini disebutkan kafaratul jihad dengan kafaratul qatli. Yang satu harus membayar kafarah karena dia, yang satu harus membayar kafarah karena pembunuhan. Yang satu jihadnya bayar kafarahnya harus ada qayyid mukminah, yang satu tidak ada qayyid mukminah. Maka kalau menurut yang pertama tadi harus syarat tidak tafaqqah fi sababal hukmi, tidak bisa dilakukan alhamdulillah dalam masalah ini karena beda sebab. Tapi dalam mazhab Syafi'i, apabila sebab beda tapi bunyi dalilnya sama, maka tetap bisa dilakukan alhamdulillah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Zihar itu apa? Zihar itu seorang suami mengharamkan dirinya bersebadan dengan istrinya. Maka ditunggu sampai masa iddahnya habis, kok dia tidak mencabut, berarti jadi talak, cerai dan tidak boleh kembali. Tapi kalau dia mau menggagalkan ziharnya, dia harus mencabut ucapannya dengan membayar kafarah. Ya. Membayar kafarah yaitu apa? Memerdekakan budak yang merdeka. Yang mukmin. Memerdekakan budak yang mukmin. Kalau tidak bisa fasiyah musyahrain mutatabi'ain, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kita kembali kepada contoh yang pertama, sum syahraini mutatabi'ain. Ya. Seorang suami yang bersebadan dengan istrinya pada siang hari Ramadan, maka dia batal puasanya dan dituntut mengqadha. Ya. Di samping mengqadha, dia harus juga berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk sekali untuk sehari itu. Ya. Itu sing lanang. Sing wedok hanya dituntut untuk mengqadha puasanya saja, tapi tidak dituntut untuk sum syahraini mutatabi'ain. Tapi dia harus mengqadha puasa yang dimana dia tadi berbuka. Saya ulang. Jadi suami istri yang berbuka yang melakukan jima pada siang hari Ramadan, maka keduanya puasanya batal. Suami wajib mengqadha puasanya dan membayar 2 bulan menebus puasanya, menebus perbuatannya tersebut dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Istri hanya mengqadha puasanya saja. Kenapa begitu? Sebab sebelum iltiqaul khitanen,
puasanya wanita ini sudah batal. Ya, dengan masuknya alat vital suami kepada farjinya, puasanya sudah batal. Belum iltiqaul khitanin, sudah batal. Karena itu maka dia berarti sebelum terjadinya iltiqaul khitanin dia sudah tidak puasa. Maka kewajiban dia adalah hanya apa itu namanya, hanya apa, mengqadha. Sedangkan suaminya berkewajiban mengqadha dan berkewajiban untuk membayar atau menebus dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu ya fatahul raqabatin itu. Tambihun utawi iki ku tambihun peringatan. Yuhmalul mutlaqu digawakno apa al mutlaqu mutlaq alal muqayyad ing atase muqayyad. Idza lam yakun nalikane ora ana hunaka iku ing dalem kono panggonan muqayyidani apa muqayyid loro, pengikat loro mutadaddan kang berlawanan karo lianna taqidahu krono satemene ngoyiti muqayyad mutlak, ngoyiti mutlak mengikat mutlak di ahadihima kelawan salah sijine muqayyidan laisa iku ora ana apa at-taqiq di ahadihima di aula iku luwih utama minal akhari tinimbang kang liya. Ka hadis ghuslil ina'i kaya hadis nyiram wadah min wuluhil kalbi saking pendilate asu. Fi riwayat iki dalam siji riwayat ihdahunna biturab utawi dawuh ihdahunna biturab. Ihdahunna utai salah siji pitu biturab iku dicampur lebu. Wa riwayatin ulahunna biturab utawi salah siji pitu utai permulaane pitu iku biturab dicampur lebu. Wa riwayatin ukhrahunna utai pungkasane pitu iku biturab dienggot kelawan. Jadi sekarang bagaimana ada dua qayyid yang bertentangan, maka tidak dianggap qayyid itu ada di, ya terserah, tinggal pilih gitu saja. Pokoknya qayyid tetap berlaku. Bilang begini. 32. Terus sisa itu. Al-mabhatsu tsaminu utawi pembahasan kang ke-8 fil mantuqi wal mafhumi iku ing dalem mantuq lan mafhum. Fihi ma iku ing dalem al mantuq wal mafhum masailu utai pira-pira masalah. Al-mas'alatul ula unfiqu fi haddihima ay fi haddil mantuq wal mafhum. Al-mantuq utai mantuq ma iku lafad, ma iku makna dalakan nuduno alaihi ing atase ma alaf apa lafad fi mahallin nutqi ing dalem panggonan ucapan. Al-mafhum utawi mafhum ma iku dalla alaihi ing atase ma alaf apa lafad la fi mahallin nutqi ora ing dalem panggonan ucapan. Wal hasilu utawi hasile omongan innal alfadha iku sak temne pira-pira lafaz
Wawali iku pira-pira kebalikan min ma'an. Kedua pira-pira makna. Fataratan mongkai dalam saambalan tustafadu minha. Di alat faedah apa alfat apa ma'ani minda saking alfat min jati nuti saking arah pengucapan tasrihan kelawan terang-terangan wataratan min jihati min jihati nuti talwihan kelawan ora terang-terangan. Fal awwalu mengkautaikan pertama itu mantukun wasani mafhum. Jadi makna yang diambil dari suatu lafaz yang terang lafaznya itu artinya wujud, ya, lafaznya wujud diucapkan atau ditulis, maka itu namanya makna makna mantuk. Kalau lafadznya itu tidak ditulis, tidak diucapkan, maka itu namanya makna mafhum atau yang dalam istilah lain makna makna tersurat mantuk, makna tersirat itu namanya mafhum. Al-mas'alatu tsaniyatu fi aqsamihima iku ing dalem pira-pira bagiane mantuk mafhum. Al-mantuku tawi iku yang qasimu apa mantuk ila qismain. Al-awwalun nasu iku nas wa huwa ma la yahtamilu ta'wil. Iku orang perkema itu perkara layak tamilu kang orang gawa apa ma ta'wila ing ta'wil. Kaqoulihi ta'ala fasiyamu salasati ayyamin. Mongko poso ing dalem 3 dina. Maknanya bagaimana? Ya puasa 3 dina kok ditakwil macam-macam. Asani al-zahir wa huwa utai zahir ma yahtamilu ta'wil. Kaqoulihi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lan tetep apa zate pangeran sira. Wajah itu wajah. Wajah itu ya rai. Nah, pangeran duwe rai. Berarti menyamai makhluk. Maka kata wajah harus ditakwil dengan sesuatu makna yang tidak tidak ada serupa antara Allah dengan makhluknya. Aidza rabbika tegese zati pangeran sira li annal wajha karena satun de wajah mustahil yutu hal alaihi ngatasi Allah. Wal mafhumu utawi mafhum yang qasimu itu terbagi apa mafhum. Aidan halimana ila qismaini maring rong bagian. Al-ula utai pertama itu mafhumul muwafaqati mafhum muwafaqah. Wa huwa utai mafhumul muwafaqati iku makana oleh ono al-maskutu anhu apa maknane lafal kan ora disebut anhu apa al muwafiqan iku nyocoki bil mantuqi bi maring maknane lafal kan diucapno kan disebut bi apa al. Jadi makna lafal yang tidak disebut sama dengan yang disebut namanya mafhum muwafaqah. Wa in kana lan lamun ono al maskutu anhu apa maskut anhu maknane lafal kang ora disebut aula iku luwih berutama luwih berhak dihukumi kan dihukumi minal mantuqi bihi tinimbang mantuq bi fa yusamma mongko diarani apa mafhumul muwafaqah fahwal khitab ing fahwal khitab. Kaman idhar bil abawain kaya nyekang gepuk wong tua loro. Al mafhumi kang difahami qaulihi ta'ala saking dawuhe Allah Ta'ala. Fala taqul lahuma uffin. Mongko aja ngucap sapa sira lahuma maring abawain. Uffin ing ucapan uff. Al-Isra al-ayat al-surat 17 ayat 32. Jadi ada mafhum muwafaqah yang namanya fahwal khitab di mana makna mafhum lebih berat mendapatkan hukum, lebih kuat mendapatkan hukum dari makna mantuk. Wa in kana lan lamun ana apa ya si al mafhum
Mafhum muwafaqah iku musawiyan madani sederajat lahu maring mantuk fayusama mongko diarani apa mafhumul muwafaqah lahnal khitab ing lahnul khitab kaman ikhraj malil yatama kaya nyegah ngobong hartae anak-anak yatim al mafhumi kang difahami qaulihi ta'ala innal ladzina yaquluna satemene wong akeh yaquluna kang padha mangan sapa alladzina amwalal yatama ing pira-pira hartae anak yatim dulman alingane ngoyo innama yaquluna fi butunihim nara iku pemestine padha innama yaquluna iku pemestine padha mangan sapa alladzina fi butunihim ing dalem metenge alladzina naran ing geni. Memakan harta anak yatim secara aniaya sama dengan makan api dalam perutnya. Inilah nal khitab. Sebab itu apa dimakan itu? Pamane saya gak dimakan tapi diobong ya padha ae. Ya. Akibatnya sama. Sama-sama akan habis. Asani kang kedua itu mafhumul mukhalafati mafhum mukhalafah. Wa huwa utai mafhumul mukhalafah ma kanal maskutu anhu iku mukhalifan iku nulayani lil mantuqi bihi oleh nulayani isbatan ing dalem tetepe mafhum wa nafyan lan ora tetepe mafhum fayas butuh mongko tetep lil maskuti anhu kedue maskut anhu makna yang tidak disebutkan kalimatnya naqidu hukmil mantuqi bi apa lawane hukume mantuq bi kajawazil bai kaya menangi dodolan yaumal jumat ing dalam dina Jumat qabla adzanil muadzin ing dalam sadurunge azane tukang azan al mafhumi kang difahami qaulihi ta'ala idza nudiya lis-shalah nalikane wis diadzani lis-shalati apa salat min yaumil jum'ati kang saking dina Jumat fas'au mongko siap-siap mongko agi-agi sapa sira kabeh bergegaslah kamu sekalian ila zikrillah maring zikir Allah wa zaru lan ninggalo sapa sira kabeh al bai'a ing dodolan al Jum'ah wa adami wujubi zakat lan kaya ora wajib zakat alal maklufati ing atase ternak kang dikulikan dijinakno. Si maklufah itu gak ditokno gak dingon di luar kandang mangan turu nguyung isi jero kandang wae. Itu namanya maklufah. Min qoulihi ta'ala kang saking dawuh Allah taala fi sa'imatil ghanami zakat. Bisa imatil ghanami ku ing dalem wedhus kang umbaran zakat utai zakat. Sing diumbar ana zakat lan gak diumbar maklufah ana zakat. Rawahu Abu Dawud wa mafhumul mukhalafah. Utai mafhum mukhalafah iku yusamma jaranya mafhumul mukhalafah. Aidan halimane bidalil khitab kelawan dalilul khitab. Bismillah.